warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Budat, NIM 204104004051 kelas SPI 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Museologi yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo. Dan sekarang saya sudah berada di Museum Tembakau. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah tembakau yang ada di Jember. Baik, kita lihat. Penanaman paksa tembakau oleh pemerintahan Belanda resmi dihentikan 34 tahun kemudian. Ternyata pada tahun 1864, konsesi pertanian tembakau diserahkan kepada para operator atau pihak swasta. Penanaman tembakau cerutu resmi kembali dilakukan pada tahun 1856 di wilayah Sukowono, Jember bagian utara. Seorang ex-kontrolir pamong praja di Jember bernama George Bernie bersama dengan M.R. Sandenberg, Matthias, dan R.D. van Gennep mendirikan perusahaan perkebunan tembakau swasta pertama di Jember bernama Landbouw Maatschappij Oud Jember tahun 1859 yang akhirnya menjadi penggerak perkembangan pertembakauan di Jember. Ada koleksi lain dari tembakau yaitu seperti tembakau varietas B 302 Jepon Mawar Belora. Yang kedua, tembakau varietas B 302 Jepon Mawar Belora. Dan ada banyak lagi, bisa kita lihat banyak lagi koleksi yang ada di sini. Untuk informasi yang lebih jelas, ada pemandu museum yang siap menjelaskan tentang tembakau, mulai dari sejarah tembakau di Jember hingga berbagai koleksi museum. Museum ini di bawah unit pelayanan teknis pengujian mutu barang lembaga tembakau Jember. Museum ini karena memang di bawah dinas kita, museum ini dipimpin oleh kepala UPT. Struktur organisasinya kita ada ada seksi-seksi di sini. Juga di museum ini juga ada koordinator juga, mulai dari kurator, terus pemandu, itu yang ada di museum ini. Terus strukturnya. Terus selanjutnya kepala UPT yang bernama Desa Nyoman Sisiawat, Insinyur Desa Nyoman Sisiawat. Dia sebagai kepala UPT di sini mulai 2000, berdirinya ini 2014. Dia itu datang ke Jember, awalnya sih merasa takjub dengan tanaman kita, tembakau yang dibawa oleh Pak Kahar Muzakir Ahmad. Dia diajak ke kebunnya. Awalnya dia hanya merasa takjub dengan tanaman tembakau yang kita punya, bahwa mulai proses awal sampai akhir itu dia melihatnya, ya menurut aku ya, dia orang Bali ya, mindset dia hanya kayak wisata gitu loh. Karena terus terang dengan wisata itu memang dari sisi ekonomi luar biasa, padat karya, sehingga punya mimpi dia, wah ini kalau diangkat dari si agro luar biasa ya, sehingga penghasilan tembakau itu tidak hanya dari hasil produksinya, tapi mulai metik itu dibuat wisata petik kan keren. Nah, dari situlah muncul bahwa wah gimana dengan perjalanan tembakau. Disampaikan oleh banyak pihak bahwa tembakau di Jember ini memang mempunyai sejarah yang begitu panjang. Maka berpikirlah dia, gimana dengan museum? Apa sudah ada museumnya? Belum ada. Karena belum ada, maka dialah yang punya inisiatif untuk mendirikan museum sejak tanggal 41 Juli 2014 itu. Museum ini bisa dikunjungi oleh banyak sejarahnya. Ingin tahu sejarahnya juga? Iya. Sejarahnya tembakau ini dulu dibawa oleh seorang Belanda yang bernama Bernie. Memang berangkatnya dari daerah Musuki sana, Bondo. Dari sana bergeser ke daerah Bondowoso sejak tahun 18-an itu, tanggal 21 Oktober kalau nggak salah itu,
1850-an kalau nggak salah deh, bapak kurang lebih itu Bondowoso dulu gabung sama Jember. Daerah Iya, daerah kita ini dulu 1825 kalau nggak salah, itu tanggal 1 Oktober itu dia pindah ke Jember, memisahkan Jember dan Bondowoso karena perkembangan antara Bondowoso dan Jember ini kok lamban. Bondowoso hanya pindah ke Jember itu karena Jember ternyata sangat-sangat luar biasa. Jadi dari Bondowoso turun di Maesan sana sampai ke Kalisat. Kalisat itu juga sempat mau jadikan kota waktu itu, tapi karena perkembangan kotanya lamban, maka bergeserlah ke DKT ini rumah Belanda sama di sana. Yang menemukan Jember ini yang dikenal dengan tanahnya berair dan subur, iklim yang bagus. Dari Jember inilah akhirnya Belanda mencoba menanam tembakaunya di sana. Dari sini sejarah itu sampai detik ini akhirnya, karena memang Belanda waktu itu menanam tembakau di Jember itu bisa ekspor ke Belanda, itu ketemunya di Jember itu karena kesuburan tanahnya yang luar biasa. Jadi isi koleksi ada sekitar 7 koleksi. Koleksi yang ada mulai dari narasi tentang sejarah, terus beberapa koleksi tembakau yang kita dari tembakau kita sendiri, kearifan lokal Jember, yaitu tembakau Gusti Naus, dan juga termasuk dari tembakau yang ada dari luar, termasuk tembakau untuk bahan rokoknya juga jenis kajangan, sos Bondo, Banyuwangi, termasuk dari daerah di luar Jember ini koleksi yang kita, dan beberapa artefak yang ada di museum ini dilengkapi dengan perpustakaan di museum dan itu yang ada di sini. Goalnya di museum ini adalah diversifikasi produk. Kita ingin berikan informasi pada masyarakat, termasuk mindset masyarakat, bahwa tembakau itu tidak hanya untuk sekarang sudah jadi parfum, pestisida, briket, dan yang lain sebagainya yang ada di koleksi nomor 1, 2, 3, 4, 5 di yang kelima. Sebenarnya kita berharap ke depan mudah-mudahan museum ini benar-benar jadi media ya, tempat pembelajaran terkait dengan historis dan kearifan lokal, khususnya untuk teman-teman siswa dan mahasiswa ini. Dan regenerasi ini harus tahu tentang historis daerahnya seperti apa. Ini penting. Sehingga hal seperti ini sudah mulai luntur di kita, sehingga kadang kita juga sudah sempat melupakan budaya kita ya. Katanya kita pakai budaya kita tinggalan zaman. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset itu, supaya kita ini tetap akan cinta pada kearifan lokal kita, budaya kita yang memang itu sudah khas kita. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita coba lihat aja negara yang sudah super maju menurut kita, seperti Jepang itu, Cina itu kan, dia masih kental sekali dengan budayanya. Kenapa kita tidak? Kita kalau nggak seperti itu katanya ketinggalan zaman, bukan seperti itu. Jadi harapan-harapan kami ke depan, mudah-mudahan dengan adik-adik kalian di museum ini tahu itulah museum, beda dengan agrarian. Sebenarnya museum ini gudangnya ilmu. Dalam artian apa? Apalagi museum tembakau ini juga ada perpustakaan, jadi bisa belajar banyak di museum. Lalu di sini terdapat koleksi lain seperti tembakau Rajangan Nyono Remaja, tembakau Rajangan Tegal Gunung Cangkri Madura, tembakau Kemboko Daun Tengah Kabupaten Magetan, tembakau Taman Pusi Mutu As Bondo, Rajangan Gunung Hulu Buluk Madura, tembakau Rajangan Bandung, dan tembakau Ampong Kuning Daun Tengah Kabupaten Magetan. Dan ada banyak lagi tembakau yang ada di sini. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia ini.
Dan juga di sini terdapat juga media tembakau dan ada juga tembakau kasturi dan ada juga tembakau bawang bunga maupun tembakau kasturi. Museum tembakau ini khusus memamerkan beragam jenis tembakau dan peralatan pembuatan serta hasil diversifikasi produk dari tembakau. Kepemilikan Museum Lembaga Tembakau diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Latar belakang didirikannya Museum Tembakau adalah sebagai wujud kontribusi pemerintah dalam melestarikan tembakau sebagai komoditas spesifik warisan budaya bangsa melalui edukasi masyarakat mengenai informasi mengenai sejarah pertembakauan, budidaya tembakau serta manfaat positif selain untuk bahan baku rokok atau cerutu. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT, Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.